Selamat berjumpa kembali dengan saya Kristiana Dananti dalam mata kuliah Economics Matematik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi nonlinier untuk materi ke-9. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah fungsi kuadrat, fungsi pangkat 3, fungsi rasional, lingkaran, dan elips. Untuk yang pertama, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Bentuk umum persamaannya Y sama dengan A plus BX plus CX pangkat 2 dengan C tidak sama dengan 0. Atau A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0. Kemungkinan gambar fungsi kuadrat bisa berupa lingkaran, elip, hiperbola, atau parabola. Kemungkinan potongan dari fungsi kuadrat bisa dilihat dari kemungkinan potongan kerucut sebagai berikut. Nah, ketika kerucut dipotong mendatar, dia akan membentuk bidang lingkaran. Ketika dipotong serong akan membentuk elips, ketika dipotong tegak akan membentuk hiperbola, ketika dipotong serong agak mendatar itu akan membentuk parabola. Bentuk umum fungsi yang digambarkan sebagai persamaan Y sama dengan A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C dengan A tidak sama dengan 0 bila digambarkan pada bidang koordinat akan mempunyai bentuk parabola vertikal dengan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Untuk parabola terbuka ke bawah itu memiliki titik dasar. Sedangkan untuk parabola dengan terbuka ke bawah ini, kalau yang ke atas ini ya membentuk terbuka ke atas itu memiliki titik dasar. Untuk yang terbuka ke bawah memiliki titik puncak. Garis di tengah-tengah ini menunjukkan garis simetri. Ketika bidang ini kita tekuk atau kita lipat itu menjadi 2 sama besar. Dilipat tegak lurus ya. Kemudian untuk mendapatkan titik puncak ini kita bisa menggunakan rumus min B per 2A untuk bidang sumbu X, kemudian sumbu Y-nya adalah min dalam kurung B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi dengan 4A. Sumbu simetri merupakan sumbu yang sejajar dengan sumbu Y untuk parabola vertikal, merupakan garis lurus yang melalui titik puncak dan membagi parabola menjadi 2 bagian sama bentuknya. Selanjutnya untuk rumus kuadrat, untuk fungsi kuadrat, jika Y itu sama dengan 0, maka bentuk umum fungsi kuadrat adalah Y sama dengan A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nilai penyelesaian untuk X disebut akar-akar dari persamaan kuadrat. Dapat diperoleh dengan memfaktor atau dengan menggunakan rumus kuadrat, yaitu X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Dengan B kuadrat min 4AC disebut sebagai diskriminan. Nah, nilai diskriminan ini menentukan parabola vertikal memotong, menyinggung atau tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Jika A adalah parameter dan D adalah diskriminan, kemungkinan bentuk parabola jika A lebih besar dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik yang berlainan. Jika A lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0,
maka parabola akan terbuka ke atas dan menyinggung sumbu X di dua titik yang berimpit. Jika A lebih besar dari 0 dan D itu lebih kecil dari 0, maka parabola akan terbuka ke atas dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Selanjutnya, apabila kondisi untuk A itu sebaliknya, artinya A itu lebih kecil dari 0 dengan keadaan D itu lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong maupun menyinggung sumbu X di dua titik yang berlainan. Ketika A lebih kecil dari 0 dan D lebih besar dari ini D lebih sama dengan ya, D itu sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berimpit. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Ya. Untuk kondisi sebaliknya, jika A itu kurang dari 0 dan D lebih besar dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong maupun menyinggung sumbu X di dua titik yang berlainan. Jika A lebih kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berimpit. Jika A kurang dari 0 dan D kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah dan tidak memotong maupun menyinggung sumbu X. Selanjutnya ini gambar untuk kurva parabola untuk beberapa definisi yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini memotong di dua titik, ini menyinggung di satu titik, menyinggung sumbu X, berarti memiliki titik yang memotong sumbu X hanya satu. Nah, yang ini tidak menyinggung ataupun memotong sumbu X. Ini terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah. Contoh di dalam angka. Jika fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 dan minus 8X plus 12, carilah koordinat titik puncak dan gambarkanlah parabolanya. Untuk penyelesaiannya kita masukkan dalam rumus minus B per 2A untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y min dari pengurangan B pangkat 2 min 4AC, hasilnya dibagi 4A. Nah, kita masukkan di sini untuk misalkan ini kita gambarkan, ini A-nya adalah 1, kemudian B-nya adalah min 8, C-nya adalah plus 12. Maka di sini ditulis min B, berarti ini B-nya min 8, berarti min berarti plus 8 dibagi 2A, 2 kali 1. Kemudian untuk di sini min dalam kurung B-nya harusnya minus 8 ya, minus 8 pangkat 2 tetap jadinya 64 dikurang 4 kali A kali C, 1 kali 12 dibagi 4A, hasilnya adalah 8 per 2 dan minus 64 min 48 dibagi 4, hasilnya adalah 4 dan minus 4. Jadi pada sumbu X nilainya 4, pada sumbu Y nilainya minus 4. Untuk Y sama dengan X pangkat 2 min 8X plus 2, jika X sama dengan 0, maka kita mendapatkan nilai Y sebesar 12. Jika Y sama dengan 0, maka X pangkat 2 min 8X plus 12 sama dengan 0. Kita masukkan dalam rumus ini tadi, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A, hasilnya adalah
Untuk X1 ini plus minus, kita pilih angka tanda plus, berarti 8 plus 4 dibagi 2, 6. X2 nya 8 dikurang 4 dibagi 2, hasilnya 2. Sehingga kita punya titik potong sumbu X yaitu 2, 0 dan 6, 0. Selanjutnya kita gambar dalam bentuk kurva dengan titik puncak 4 min 4 itu berarti merupakan titik dasar dengan titik potong sumbu X 2, 0 dan 6, 0. Sehingga kurvanya nanti akan membentuk kurva parabola terbuka ke atas. Nah, seperti ini gambarnya. Ini titik dasar tadi. Kemudian ini perpotongannya. Ini perpotongan dengan ketika X sama dengan 0 kita menemukan nilai Y12. Ketika ini di sini X-nya kita masukkan 4, itu kita, ini jaraknya ya harusnya sama, ini gambarnya tidak persis sama. Harusnya ini jaraknya kan 2 sampai 4. Nanti sini 2, sini 2. Selanjutnya bentuk lain fungsi kuadrat adalah Y sama dengan fungsi Y, X sama dengan fungsi Y sama dengan A Y pangkat 2 plus BY plus C. Untuk titik puncak sama, hanya untuk sumbu X itu menggunakan rumus yang min B pangkat 2 min 4AC dibagi 4A. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah min B per A. Jadi dibalik ya. Fungsi membentuk parabola horizontal terbuka ke kanan atau ke kiri. Jika D lebih besar dari 0, parabola memotong sumbu Y di 2 titik. Jika D sama dengan 0, parabola menyinggung sumbu Y di 1 titik. Jika D kurang dari 0, parabola tidak akan memotong sumbu Y. Contoh dalam angka, untuk fungsi kuadrat X sama dengan Y pangkat 2 min Y min 6, carilah titik puncak dan gambarkanlah parabolanya. Untuk titik puncaknya kita masukkan dalam rumus, kita dapatkan nilai min 25 dibagi 4 dan setengah. Untuk sumbu X sumbu Y sama dengan 0, maka X-nya adalah minus 6. Sehingga titik potong dengan sumbu X adalah minus 6, 0. Untuk X sama dengan 0, maka Y pangkat 2 min Y min 6 sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus Y12 yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2. Hasilnya untuk Y1 adalah 3 dan Y2 adalah minus 2. Sehingga titik potong dengan sumbu Y adalah 0,02 untuk X-nya, sumbu X-nya 0, kemudian Y-nya minus 2 dan 0,3. Gambarnya menjadi seperti ini. Nah, ini titik titik puncak atau titik dasar ya. Kemudian ini terbuka ke kanan. Selanjutnya fungsi pangkat 3 disebut dengan polinomial tingkat 3 dengan satu variabel bebas disebut sebagai fungsi kubik. Bentuk umumnya adalah A0 ditambah A1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A3 X pangkat 3. Ketika digambarkan dalam grafik akan menunjukkan gambar seperti ini. Ada bentuk yang memiliki 2 puncak. Jadi ini puncak dan ini dasar. Berikutnya adalah fungsi rasional. Bentuk umum fungsi rasional itu adalah Y sama dengan Gx per Hx. Atau X ini ya Gx, ini Hx. Nah, itu sama dengan ini pembilangnya adalah An X pangkat N ditambah An min 1 X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya sampai dengan A1 X ditambah A0 dibagi dengan B untuk X pangkat M
B M-1 untuk X pangkat M-1 dan seterusnya hingga B1 X plus B0. Gx adalah fungsi polinomial tingkat ke n, sedangkan Hx adalah fungsi polinomial tingkat ke m dengan nilai X itu tidak sama dengan 0. Untuk nilai ini ya, maaf, untuk koefisiennya itu tidak sama dengan 0 untuk B-nya. Bila digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, kurva akan berbentuk hiperbola dan mempunyai sumbu asimtot. Sumbu asimtot itu sendiri adalah sumbu yang didekati kurva hiperbola tetapi tidak pernah menyinggung. Nah, ini untuk penerapan fungsi rasional dalam bidang ekonomi memiliki bentuk Y sama dengan A per X atau XY itu sama dengan A, di mana A itu lebih besar dari 0. Jika sumbu asimtot yang tegak ini tidak berimpit dengan sumbu Y, jadi ini tegak, tidak berimpit dengan Y, dan sumbu asimtot X tidak berimpit dengan sumbu X yang sebelah sini, maka bentuk umum fungsi rasionalnya adalah X min H kali Y min K sama dengan C. Nah, ini gambarnya kurang persis ya, harusnya ini tegak tapi tidak menyentuh sumbu Y, dan ini berakhir mendatar tetapi tidak menyentuh sumbu X. Contoh, jika diketahui fungsi kuadrat rasional Y sama dengan 9 per X, gambarkan kurva hiperbolanya. Nah, di sini kita masukkan nilai X itu misalkan sama dengan 1, maka kita memiliki Y itu 9 per 1, titik koordinatnya adalah 1,9. Ketika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3, 9 dibagi 3. Titik koordinatnya 3, 3. Maaf, ini ada typo. Ini harusnya 3, 3. Kemudian jika X sama dengan 1 sama dengan 9, jika X sama dengan 9 maka Y-nya adalah sama dengan 1. Ini 9, ini 1. Nah, gambarnya akan membentuk seperti ini. Nah, ini garis tadi kita hubungkan ya, ketika X sama dengan 1 Y-nya 9, ketika X sama dengan 3 Y-nya 9, ketika X sama dengan 9 Y-nya 1. Nah, membentuk gambar seperti ini. Selanjutnya bahasan berikutnya adalah lingkaran. Lingkaran dengan titik pusat H, K. Jadi titik pusatnya ada di koordinat HK, maka titik pusat lingkaran dan jari-jari R memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya untuk lingkaran dengan titik pusat 0, 0, jadi di koordinat 0, titik perpotongan antara sumbu X dan Y. Jika titik pusat lingkaran berimpit dengan titik asal, maka H sama dengan 0 dan K sama dengan 0, serta jari-jari adalah R. Ketika R kuadrat, ini ya jari-jarinya R kuadrat, ini diameternya R kuadrat, jari-jari ya, maaf, jari-jari R, in R kuadrat atau R pangkat 2 itu lebih kecil dari 0, maka tidak ada lingkaran jari-jari imajinar. Jika R pangkat 2 sama dengan 0, terdapat lingkaran berupa satu titik dengan jari-jari 0, itu pada titik pusat. Jika R pangkat 2 lebih besar dari 0, terdapat lingkaran. Ini contoh dalam angka. Jika bentuk umum lingkarannya adalah X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 8Y plus 16 sama dengan 0, ubahlah ke dalam bentuk standar, tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran, gambarkan lingkaran tersebut. Kita jawab untuk yang A. Kita ubah dulu dalam bentuk standar. Bentuk standarnya adalah X min H
di pangkat 2 ditambah Y min X, hasilnya di pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah ini X pangkat 2 plus Y pangkat 2 min 6X min 8Y plus 18. Nah ini kita kumpulkan untuk unsur yang memiliki X sehingga X pangkat 2 min 6X. Kemudian ditambah Y pangkat 2 min 8Y itu sama plus 16 sama dengan 0. Kemudian kalau 16 ini kita geser di sebelah kanan tanda sama dengan, plus 16 berubah menjadi minus 16. Kemudian bentuk seperti ini kita buat dalam bentuk standar. Ini pangkat 2 ya, ini kita keluarkan dulu. Ini X kuadrat min 6X kita kelompokkan. Kemudian nilai X-nya ini kita buat dalam bentuk pangkat 2, itu hasilnya. Untuk angka 9 ini diperoleh dari faktor perkalian untuk kalau angka itu dijumlah adalah 6, kemudian kalau dikalikan menjadi angka 9. Nah ini kalau kita bentuk dalam bentuk kuadrat, X min 3 di pangkat 2 itu kan biasanya kita hitung kan, ini X pangkat 2 kemudian minus 3 X minus 3X plus 9, berarti X pangkat 2 min 6X plus 9. Kemudian untuk Y-nya min 4, ini 16. Ini kalau kita jabarkan hasilnya seperti ini. Sehingga kita punya titik pusat itu adalah kalau X min 3 kita keluarkan berarti X sama dengan 3, Y kita keluarkan, Y sama dengan 4. Dan jari-jarinya adalah 9. R pangkat 2-nya adalah 9 sehingga R sebagai jari-jari itu sama dengan 3. Nah kita gambar dalam bidang kartesius, jari-jari ketemu R itu ketiga ya tadi ya. Titik pusatnya ketemu 3, 4 di koordinat 3, 4. Nah kita tarik di sini 3, kita buat lingkaran. Nah ini hasilnya seperti ini. Jika bentuk umum lingkaran itu X pangkat 2 ya tadi ini sudah ya. Kemudian elips untuk pokok bahasan yang terakhir yaitu elips. Elips didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik dalam bidang yang jumlah jarak dari dua titiknya konstan. Sumbu elips mempunyai sumbu utama dan sumbu pendek atau disebut sumbu minor. Titik potong sumbu-sumbu tersebut disebut dengan titik pusat elips. Bentuk persamaannya adalah AX pangkat 2 plus CY pangkat 2 plus DX plus EY plus F itu sama dengan 0. Dalam bentuk standar itu X min H di pangkat 2 dibagi N pangkat 2 ditambah Y min K hasilnya di pangkat 2 dibagi B pangkat 2 itu adalah sama dengan 1. Contoh dalam angka, tentukan titik pusat jari-jari pendek dan panjang dari persamaan elips 4X pangkat 2 plus 9Y pangkat 2 ditambah 16X min 18Y min 11 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya ini seperti pada lingkaran tadi, kita kelompokkan dulu unsur yang memiliki notasi yang sama. Ini untuk X, ini 4X pangkat 2 plus 16X, kemudian yang Y 9Y pangkat 2 min 8Y min 11. Nah ini kita tadi rumusnya kan menggunakan X min H pangkat 2 dibagi N pangkat 2. Jadi kita keluarkan supaya koefisien X itu sama dengan 1. Maka 4 ini kita keluarkan dalam kurung. Ini kalau kita jumlahkan kan 4X pangkat 2 plus 16X. Nah ini Y-nya juga kita keluarkan, koefisien Y kita keluarkan sehingga koefisien Y itu sama dengan 1. Nah ini. Nah setelah kita dapatkan nilai dalam kurung
X pangkat 2 plus 4X dan Y pangkat 2 min 2Y itu menunjukkan nilai A dan nilai B-nya sebagai persamaan sempurna. Ingat penjabaran persamaan sempurna untuk A X pangkat 2 plus BX itu adalah ini, X plus B per 2 pangkat 2 B min 2 B per 2 pangkat 2. Nah ini tadi untuk yang A tadi kan nilai A-nya adalah ini untuk kita masukkan satu-satu ya, nilainya menjadi 4 dikalikan dalam kurung X plus B per 2 pangkat 2 min B per 2 pangkat 2. Kemudian ditambah 9, ini dalam kurung tadi kita jabarkan untuk nilai X-nya ini, untuk nilai nilai X-nya keseluruhan dalam kurung ini ya. Kemudian min 11. Nah, kemudian kita masukkan di sini tadi untuk X min B, tadi B-nya kan ketemu nilai nih, B-nya adalah 4. Kemudian ini A-nya adalah 1. Berarti kita masukkan di sini X kuadrat plus 4X min 4. Ini yang kelompok ini X kuadrat min 4X, kemudian B per 2 kuadratnya, B-nya tadi B-nya tadi ketemu 4 tadi ya, 4 per 2 dipangkat 2 jadi 4. Ini tetap 4. Kemudian untuk yang Y pangkat 2 min 2Y, kemudian B-nya tadi adalah 2 dibagi 2, hasilnya kan 1 dipangkat 2 adalah 1. Nah, persamaan ini sama dengan nilainya 11. Kemudian kita hitung, ini kita keluarkan tanda kurungnya. Ini kalau kita keluarkan kan berarti 6X plus 2 pangkat 2 min 16 ditambah 9 kali Y min 1 pangkat 2 min 9 sama dengan 11. Kemudian angka yang tidak ada unsur variabelnya itu kita pindah ke sebelah kanan sama dengan. Ingat kembali bahwa X min H pangkat 2 dibagi A pangkat 2 ditambah Y min K pangkat 2 per B pangkat 2 itu sama dengan 1. Maka persamaan ini kita bagi dengan 36 supaya 36 ini menjadi 1. Nah, kalau kita dibagi dengan angka 36, maka hasilnya adalah 4 plus 2 pangkat 2 dibagi 9 ditambah Y min 1, hasilnya di pangkat 2 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, maka kita temukan nilai X itu min 2 dan Y sama dengan 1. Sehingga titik pusatnya adalah min 2, 1. Untuk jari-jarinya A pangkat 2 tadi 9, maka A adalah 3. Ini jadi jari kemudian B pangkat 2 itu sama dengan 4, maka B sama dengan 2. Nah, ini 3 lebih besar dari 2, maka 3 menjadi jari-jari panjang, 2 menjadi jari-jari pendek. Untuk A lebih besar dari B, maka elip berbentuk horizontal. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Kita punya jari-jari yang panjang tadi 3, kemudian jari-jari pendek 2. Tadi kita ketemu titik pusat minus 2, 1, minus 2 untuk X, 1 untuk Y di sini. Kemudian kita tarik jari-jari panjang 3 kotak ya. Jadi min 2 plus 3 ini titiknya 1, Y-nya tetap nih ya, di sumbu Y-nya 1. Kemudian untuk X untuk jari-jari pendek tadi 2, maka kita tarik ke atas yang vertikal ini 2.
Misal Y-nya itu tambah 2 dan ke bawah turun 2 sehingga elip akan berbentuk seperti ini. Nah, itu saudara yang bisa saya bagikan untuk materi 9 mengenai persamaan fungsi non linier. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di kesempatan yang lain.